Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang empunya alam semesta, seluruh ciptaan ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Pada pagi hari Sabat Tuhan ini, kami sebagai umat Tuhan datang, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dipimpin dan diarahkan oleh kebenaran-Mu. Kami berdoa biarlah Allah di sorga hadir di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami anugerah iman, pendengaran yang sejati akan firman-Mu, sehingga oleh kasih karunia Tuhan, kami memahami kehendak Tuhan, dan kami menaati kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Jesus the Humble Servant, dari 3 teks Alkitab. Yang pertama adalah dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kemudian teks yang kedua adalah Yesaya 53 ayat 10, dan teks yang ketiga adalah Matius 17 ayat yang ke-5. Yang pertama adalah Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca terlebih dahulu teks ini secara bergantian. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Kita mulai Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dengan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teks kedua kita baca dari Yesaya 53 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama. Yesaya 53 ayat 10, 2 ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Teks terakhir yaitu di dalam Matius 17 ayat yang ke-5. Kita akan baca juga bersama-sama. Matius 17 ayat yang ke-5, 2 ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema mengenai Jesus the Humble Servant adalah bagian daripada sentral pemberitaan iman Kristen. Tanpa berita ini, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan keselamatan. Maka Jesus the Humble Servant adalah satu bagian daripada berita inti iman Kristen. Di dalam masa Prapaskah ini, saudara dan saya kembali kemudian merefleksikan karya penebusan Yesus Kristus bagi umat pilihannya. Mengapa Kristus mau datang dari sorga ke dalam dunia? Mengapa Kristus mau merendahkan dirinya sebagai manusia menjadi hamba yang hina, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib? Bukankah dia adalah Allah, sang pencipta alam semesta, dan dia tidak butuh ciptaan? Tetapi mengapa dia mau datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan kita? Lalu apa implikasinya tindakan perendahan diri Kristus, the humbleness of Christ ini, bagi kehidupan gereja secara personal maupun komunal? Hari ini kita akan belajar 3 poin penting daripada 3 teks Alkitab ini. Yang pertama, apa yang menggerakkan Kristus? Mengapa dia mau merendahkan diri dan kemudian itu berimplikasi langsung dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan secara personal dan komunal? Poin yang pertama yaitu kesatuan Kristus dengan Bapa. Kesatuan Kristus dengan Bapa. Saya baca ayat yang kelima di dalam surat Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang mana? Apa yang dimaksudkan dalam teks ini? Yang dimaksudkannya adalah yang pertama adalah kesatuan Kristus dengan Bapa. Saudara, unity adalah sesuatu berita yang begitu penting di dalam kehidupan gereja. Mengapa unity ini penting, saudara? Humbleness of Christ tidak bisa lepas daripada unity of Christ dengan Bapa. Tidak bisa. Ini adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Unity begitu penting. Mengapa, saudara? Tanpa unity, saudara, pasti ada perpecahan. Tanpa unity pasti ada pertikaian. Tanpa unity pekerjaan Allah itu akan terbengkalai. Maka unity menjadi hal yang begitu penting. Ada dua kesatuan yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita di dalam 3 teks Alkitab ini. Yang pertama, kesatuan Kristus di dalam hakikatnya atau naturnya atau esensinya dengan Bapa. Kesatuan antara Kristus dengan Bapa di dalam hakikat, esensi atau naturnya, yaitu natur ilahi. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Surat Filipi pasal 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rupa Allah, saudara, rupa Allah itu mengacu kepada natur ilahi yang dimiliki oleh Yesus Kristus sejak kekekalan. Natur ini adalah milik Kristus, tidak diberikan oleh siapapun, tidak dibagikan oleh Bapa, tetapi Kristus memilikinya dari kekal sampai kekal. Rupa Allah berbicara mengenai natur ilahi yang dimiliki Kristus dari kekal sampai kekal dan menegaskan kesetaraan Kristus dengan Bapa. Kristus tidak lebih rendah daripada Bapa. Bapa tidak lebih tinggi daripada Kristus. Kristus memiliki kemuliaan, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekekalan yang sama dengan yang dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Tritunggal ini adalah Tritunggal yang esa di dalam esensi, natur atau hakikatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum segala sesuatu tercipta, Alkitab berkata, Kristus berada bersama-sama dengan Bapa. Kekekalan Kristus, eksistensi Kristus tidak diciptakan. Walaupun ada bidat yang mengatakan bahwa Kristus itu dicipta, tapi Alkitab berkata bahwa Kristus tidak diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada. Dia berada bersama-sama dengan Bapa. Dia tidak diciptakan dan dia tetap ada untuk selama-lamanya. Karena dia ini Allah, maka seluruh natur ilahi tidak kurang satupun pada diri Kristus. Bahkan ketika Kristus berinkarnasi ke dalam dunia, sama sekali tidak kurang satupun. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha kudus, dia Allah yang maha tahu, maha semuanya, tidak kurang satu apapun. Bahkan ketika dia berinkarnasi, Kolose pasal 1 ayat yang ke-19 dan Kolose 2 ayat 9 menyatakan, segala kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Kristus. Berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi Kristus tidak menyebabkan Kristus kehilangan atau kekurangan natur ilahinya. Kristus adalah Allah sepenuhnya, dan karena itu dia adalah pencipta alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Kalau dia pencipta alam semesta, maka segala sesuatu berada dari dia. Segala sesuatu bereksistensi dari dia. Segala sesuatu bergerak di dalam dia. Segala sesuatu berada, hidup di dalam dia. Maka segala sesuatu bergantung kepada dia. Tetapi uniknya adalah di dalam perendahan diri Kristus, dikatakan bahwa dalam kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia yang memiliki hak sebagai Allah itu, yang seharusnya dipuji, dimuliakan, disembah oleh seluruh ciptaan. Alkitab mencatat ketika dia berinkarnasi apa yang terjadi. Yohanes itu mencatat pasal pertama ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia ditolak, dia dihina, dia dicaci maki, dia tidak dikenali sebagai Allah. Padahal dia adalah Allah yang memvisitasi, mengunjungi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara, visitasi Allah adalah hal yang begitu penting.
Alkitab berkata di dalam perjanjian lama, ketika Israel berada di dalam perbudakan dosa, saudara ingat baik-baik, Allah memvisitasi mereka, Allah mengunjungi mereka, dan Allah melakukan apa yang disebut dengan peristiwa Eksodus. Allah mengeluarkan mereka dari Mesir melalui Musa. Karena apa? Karena dia memvisitasi mereka. Tetapi ketika Kristus datang, bukan melalui Musa, tetapi dia adalah anak tunggal Allah yang datang ke dalam dunia ini. Apa yang terjadi? Adakah di sana penghormatan? Adakah di sana kemuliaan? Tidak. Justru di sana adalah penghinaan, penolakan, bahkan pembunuhan kepada anak tunggal ini, yaitu Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat di sini? Manusia dalam keadaan yang berdosa secara natural tidak mungkin mengenali Kristus. Bahkan Kristus yang berinkarnasi ke dalam dunia ini, manusia tidak mungkin mengenalinya. Di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak manusia telah ditutupi dan dikuasai oleh kegelapan dosa. Manusia tidak mungkin kenal Allah. Manusia tidak mungkin sadar dirinya berdosa. Mengapa? Karena dia sebegitu dalamnya diikat, diperbudak oleh dosa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam unity Kristus dengan Bapa telah menyebabkan Kristus datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, mencari saudara dan saya, mencari yang hilang ini, mencari mereka yang berdosa ini, manusia yang berdosa yang menganggap dirinya tidak butuh Kristus, bahkan tidak kenal Kristus. Saudara, manusia yang berdosa itu mirip seperti ilustrasi ini. Orang yang sakit kanker, penyakit yang mematikan, tetapi tidak sadar dia sakit kanker. Kalau orang itu tidak sadar dia sakit kanker, maka dia tidak butuh pertolongan, tidak butuh pemulihan daripada dokter. Kalau dia tidak butuh dokter, tidak butuh pertolongan, berarti berakhir di dalam kematian. Manusia yang berdosa, yang telah digelapkan oleh dosa, yang dikuasai dan diperbudak oleh dosa, orang-orang yang tidak sadar butuh Kristus, walaupun dia butuh Kristus. Karena tidak sadar butuh Kristus, dia tidak butuh penebusan. Dia tidak butuh Kristus datang ke dalam dunia ini dari perspektif manusia berdosa. Tetapi saudara, Kristus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia karena unity, kesatuannya dengan Bapa. Dia mau datang mencari saudara dan saya, mencari kita yang berada dalam kegelapan dosa ini, merendahkan dirinya sebegitu rendahnya, dan kemudian mau jadi manusia terhina. Karena apa? Karena kesatuannya dengan Bapa. Saudara, tanpa Allah mencari kita, tanpa Allah yang berinisiatif untuk datang dan menarik kita, melepaskan kita dari dosa, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kesatuan Bapa dengan Anak dalam natur ilahinya, saudara, itu memiliki implikasi langsung dalam kehidupan kita. Kalau bukan Dia yang datang cari kita, kita orang berdosa tidak mungkin selamat. Kesatuan yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam konteks ini, kesatuan itu adalah di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Bapa. Kristus memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan Kristus di mana Kristus memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang berkontradiksi dengan Bapa. Tidak pernah. Bahkan ketika dia menjadi manusia, tidak pernah ada satu detik dalam kehidupan Kristus dia bertentangan, dia berkontradiksi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Tidak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa menetapkan di dalam Yesaya 53 ayat 10a. Saudara baca pasal 53 ayat 10a kitab Yesaya. Di situ dituliskan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan Yahweh berkehendak meremukkan Kristus dengan kesakitan, yaitu melalui kematian yang mengenaskan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya mau tekankan di sini? Kematian Kristus, kesengsaraan Kristus, penguburan, kebangkitan, dan seluruh karya penebusan Kristus ditentukan oleh kehendak kekal Allah. Kehendak kekal Allah adalah yang ultimat dan yang terutama di dalam kehidupan Kristus. Menariknya adalah Dia yang setara dengan Bapa. Dia yang adalah pribadi ilahi.
mau sungguh-sungguh menundukkan dirinya kepada Bapa dan menunjukkan kesatuannya dengan Bapa di dalam aspek kesamaan berpikir, kesamaan merasa, kesamaan memiliki kehendak yang persis sama. Saudara, kalau saudara lihat di dalam cerita di dalam Filipi yang diangkat oleh Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus berbicara mengenai orang-orang percaya di Filipi yang harus belajar daripada kesatuan Kristus dengan Bapa dalam hal kesamaan pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu nampak di dalam 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus menyetujui seluruh kehendak Bapa dengan meremukkan dia di atas kayu salib. Yesus setuju. Yesus sama sekali tidak memberontak, tidak komplain, tidak kemudian berpikir yang lain daripada Bapa. Dia berpikir seperti Bapa. Dia mencintai seperti apa yang dicintai Bapa. Dia menghendaki seperti apa yang dikehendaki Bapa. Saudara, ini kesatuan yang begitu unik di dalam Trinitas, Tritunggal yang kudus. Dia menyetujui itu. Dan persetujuan Kristus ini nyata di dalam ketaatan Kristus secara total kepada Bapa. Dia taat. Saudara, jangan pikir bahwa Yesus itu taat baru ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Relasi Kristus sebagai anak dan Bapa, ya, relasi dia dengan Bapa dalam ketaatan itu, saudara, sudah ada dari kekekalan. Bukan baru nanti di dalam inkarnasi dia tunjukkan ketaatan itu, tidak. Tetapi ketaatan itu adalah ketaatan yang kekal. Ketaatan yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Dan ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, ketaatan itu dimanifestasikan, ditunjukkan kepada kita. Dia taat kepada Bapa dengan rela, sukacita. Kristus berinkarnasi ke dalam dunia dan dia mau merendahkan dirinya menjadi hamba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa unity tak mungkin Kristus mau taat. Tanpa unity di dalam esensi hakikatnya, di dalam kesamaan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, Kristus tidak mungkin sampai kepada titik mati di atas kayu salib sebagai wujud ketaatannya. Maka unity adalah sesuatu yang begitu penting. Ketiga, tadi dia bilang menyetujui. Kedua adalah menaati. Ketiga adalah dia menyelesaikan seluruh kehendak Bapa sampai tuntas di atas kayu salib. Penebusan itu terjadi secara komplit. Dia taat sempurna. Hukum-hukum Allah dia taat sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesamaan berpikir, merasa, dan berkehendak pada diri Yesus sama pada Bapa adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh gereja. Gereja secara personal dan komunal, saudara, terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, suku, ras, bahasa yang juga berbeda-beda. Berarti saudara juga punya pendapat, pikiran, opini yang juga berbeda-beda. Lalu apa yang menjadi fondasi utama bagi gereja di dalam pelayanan gerejawinya untuk melayani satu terhadap yang lain? Bagi saya, yang memberikan kesatuan itu adalah kehendak Allah yang mempersatukan kita. Kita punya banyak opini, kita punya banyak pendapat, kita dari latar belakang berbeda. Tapi apa yang mempersatukan kita di dalam pelayanan gerejawi kita? Kesatuan itu hanya mungkin oleh karena saudara dan saya memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama, yaitu di dalam kehendak kekal Allah. Kehendak kekal Allah adalah fondasi bagi unity yang sejati. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8 di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Di situ dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, di dalam terjemahan ESV itu lebih nampak di sana, made himself nothing. Made himself nothing, yang berarti Jesus empty himself. Kemudian humble himself di dalam ayat yang ke-8, yang berarti bahwa dia akan menyerahkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Humble himself, made himself nothing. Saudara, apa poin saya yang mau saya tekankan di sini? Dia berinisiatif secara rela, tanpa paksaan daripada Bapa. Bapa tidak bersifat otoriter terhadap Kristus, tetapi dia dengan rela menyerahkan dirinya dan taat kepada Bapa, menyetujui kehendak Bapa,
menaati kehendak Bapa, dan menyelesaikan secara sempurna seluruh rancangan kekal Bapa bagi keselamatan manusia yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain yang mempersatukan kita di dalam pelayanan gerejawi kita. Di dalam Alkitab dicatat mengenai adanya false unity, kesatuan yang berdosa. Misalnya, saudara lihat di dalam konteks daripada Menara Babel, bukan? Mereka itu bersatu. Bersatu untuk apa? Bangun menara, cari nama. Tetapi sayangnya itu adalah false unity. Kenapa, saudara? Karena mereka memiliki kesatuan yang dibangun di atas dasar humanisme, di atas dasar keinginan manusia untuk memberontak kepada Allah. Maka mereka bersatu untuk membangun Menara Babel bagi kemuliaan manusia. Ini false unity. Tetapi true unity yang sejati, yang menunjukkan kepada kita perendahan diri Kristus yang sejati, saudara, itu adalah sesuatu yang berpusatkan kepada Tritunggal. Kepada Tritunggal. Ini yang disebut dengan true unity. Gereja yang sejati haruslah memiliki apa yang disebut dengan true unity. Saudara dan saya disatukan di dalam kesatuan yang didasarkan kepada kesatuan Tritunggal. Saudara dan saya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang disatukan oleh kehendak Allah. Bukan oleh kehendak segelintir orang, bukan oleh kehendak pribadi, bukan oleh kehendak pengurus atau hamba Tuhan, tetapi disatukan oleh kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di dalam kehidupan keluarga kita saja, ambil contoh, tidak usah di gereja tapi keluarga kita saja. Misalnya sang papa dan sang ibu memberikan penjelasan firman Tuhan kepada anak-anak untuk mengarahkan mereka sesuai kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak memiliki pikiran yang berbeda. Mereka bisa jalan sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh orang tua. Padahal apa yang diarahkan oleh orang tua itu benar. Tetapi mengapa tidak terjadi apa yang disebut dengan persamaan atau unity pikiran, perasaan, kehendak antara orang tua dan anak? Apa yang menyebabkan itu terjadi gap di sana? Tentu dosa, pasti dosa. Tetapi saudara, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa setiap engkau dan saya sebagai gereja Tuhan, anak-anak Allah, di mana engkau dan saya telah menerima kasih kekal Kristus itu di dalam kehidupan kita, seharusnya kita memiliki kesatuan yang sedemikian. Di mana tidak ada kesatuan, saudara, di situ ada pertikaian. Di mana tidak ada kesatuan, saudara, di situ ada pertengkaran. Di mana tidak ada kesatuan, di situ pasti apa yang saya sebut tadi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan terbengkalai. Dan bukankah di situ iblis begitu senang ketika melihat gereja tidak bersatu, ketika kehendak Allah diabaikan, ketika pekerjaan Tuhan tidak lagi dilakukan berdasarkan kehendak Allah yang ultimat. Bukankah iblis mengambil tempat yang begitu amat besar di dalam seluruh keberadaan gereja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Maka hari ini saudara saya belajar, gereja yang sejati adalah gereja yang belajar untuk hidup di dalam kesatuan. Seperti Tritunggal ada dalam kesatuan, begitu juga kita ada dalam kesatuan. Kesatuan ini harus nampak di dalam saudara dan saya menyetujui kehendak Allah. Kesatuan ini nampak di dalam ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kesatuan itu juga nampak di dalam saudara berjuang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikehendaki Allah untuk saudara dan saya kerjakan di dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, humbleness itu nampak di dalam keadaan yang seperti itu. Saudara berbicara mengenai aspek humble ini di dalam bidang apa begitu? Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa humbleness itu di mana ada kehadiran Kristus, saudara memiliki kesatuan pikir, perasaan, kehendak dengan Allah. Tanpa itu di situ ada kekacauan. Tanpa itu semua di situ ada pertikaian dan pertengkaran. Maka mari kita bersama-sama sebagai orang Kristen, kita belajar untuk memiliki kesatuan seperti Tuhan kita, yang oleh karena kesatuan itu dia mau datang ke dalam dunia, kesatuan dia dengan Bapa. Kedua, saudara saya belajar di dalam Kristus sebagai the humble servant. Poin yang kedua yang kita belajar di sini adalah kasih kekal Kristus kepada Bapa. Apa yang menggerakkan Kristus sehingga dia mau datang ke dalam dunia ini? Mau menjadi hamba, menjadi manusia untuk kemudian menebus kita, itu adalah kasih kekal Kristus kepada Bapa. Pertama-tama Kristus berinkarnasi ke dalam dunia bukan karena kebutuhan manusia untuk diselamatkan, tetapi inkarnasi Kristus ke dalam dunia terjadi oleh karena kehendak Allah dan terjadi oleh karena kasih kekal Kristus kepada Bapa.
Kasih itu begitu menggerakkan Kristus sedemikian rupa sehingga Kristus mau datang ke dalam dunia ini. Pertanyaannya, apa artinya kasih kekal? Apa yang dimaksudkan dengan kasih kekal Kristus kepada Bapa yang seharusnya juga dimiliki oleh gereja Tuhan? Kasih itu berarti ikatan relasi yang intim antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara khusus kita bicara mengenai Bapa dan Anak saat ini. Kasih itu berbicara mengenai ikatan relasi yang intim antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan khususnya antara Bapa dan Anak saat ini kita bicara. Kasih yang merupakan ikatan relasi ini, yang intim ini, melibatkan apa yang disebut dengan pengenalan yang kekal kepada Bapa. Pengenalan yang kekal kepada Bapa. Kasih Kristus kepada Bapa lahir daripada pengenalannya kepada Bapa. Pengenalannya yang kepada Bapa menyebabkan dia semakin mengasihi Bapa. Wah, ini adalah sesuatu yang timbal balik, saudara. Ikatan relasi kasih itu yang begitu intim itu tidak bisa lepas daripada pengenalan kepada Allah. Nah, Kristus juga demikian, saudara. Dia memiliki ikatan relasi yang intim dengan Bapa sejak kekekalan dan sampai selama-lamanya. Sekaligus dia juga memiliki pengenalan kepada Bapa dari kekal sampai selama-lamanya. Mari kita lihat di dalam Matius 17 ayat yang kelima tadi. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, di situ juga ada kalimat daripada Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak yang kukasihi, ho agapetos dalam bahasa Yunaninya, ho agapetos. Anak yang kukasihi ini berarti apa, saudara? Leon Morris dan juga John Piper itu bilang, anak yang dikasihi ini berbicara mengenai gelar mesianik Kristus, tetapi sekaligus juga menunjuk kepada relasi antara Bapa dan Anak. Relasi antara Bapa dan Anak. Anak dan Bapa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa menunjukkan kasihnya kepada Anak, dan Anak adalah objek kasih kekal Bapa satu-satunya dari kekal sampai kekal. Anak adalah objek kasih Bapa dari kekal sampai kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya mau tekankan di sini? Karena dia adalah anak yang menjadi objek kasih Bapa. Tidak pernah sedetik pun Bapa meninggalkan Kristus. Kasih itu senantiasa ada di antara Bapa dan Anak. Kasih itu mengikat mereka sedemikian intimnya sehingga mereka tidak terpisahkan. John Piper itu mengatakan bahwa ketika istilah yang disebutkan kepada Kristus anak tunggal Bapa, tunggal. Kalau kita bandingkan di dalam Injil Yohanes dan surat Yohanes, itu berarti the only begotten son. The only begotten son, saudara, itu berarti satu-satunya yang dilahirkan dari kekekalan. Kalau saudara tadi baca di dalam bacaan pertengkapan ya, surat Ibrani kan ya, ada yang dikatakan bahwa engkau anakku, engkau kuperanakan pada hari ini. Itu kan kutipan daripada Mazmur kan ya. Nah, kata kuperanakan itu berbicara mengenai ketunggalan Kristus, tetapi sekaligus juga ketunggalan Kristus dalam arti bahwa dia sebagai objek satu-satunya daripada kasih kekal Bapa, tetapi juga di saat yang sama berbicara mengenai intimasi Bapa dengan Kristus. Diperanakan dari kekal sampai kekal. Saudara, itu tidak boleh dimengerti secara literal seperti seorang ibu melahirkan anak. Tetapi diperanakan di dalam kekekalan berbicara mengenai intimasi antara Bapa dan Anak dan kesetaraan antara Bapa dan Anak. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kekal sampai kekal. Dia diperanakan dari kekal, berarti Kristus tidak pernah tidak ada. Kristus selalu ada sepanjang masa, selama-lamanya ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti jika dia adalah objek tunggal daripada kasih kekal Bapa, apa yang saudara dan saya pikirkan ketika dia datang ke dalam dunia ini, diserahkan oleh Bapa untuk dibunuh mati di atas kayu salib untuk tebusan bagi umat Allah.
Saudara, itu begitu dalamnya cinta kasih Bapa. Dia mau menyerahkan Kristus bagi kita. Kasih kekal itu, saudara, adalah kasih yang begitu luar biasa agungnya, saudara. Bapa memberitahukan seluruh isi hatinya kepada anak. Tidak ada satu bagian yang tidak diketahui oleh anak. Semua isi hati Bapa dicurahkan kepada anak. Bapa tidak sama sekali menahan berkat apapun daripada anaknya. Dia mencurahkan Roh Kudus atas anaknya secara tidak terbatas. Yesaya berkata bahwa Roh Kudus mengurapi Kristus. Pengurapan itu adalah pengurapan yang tak terbatas. Seluruh karunia, seluruh berkat Allah yang tak terbatas diberikan kepada anak. Hati Bapa bahkan terlalu amat mengasihi Kristus, sangat mengasihi Dia, sampai Dia mati di atas kayu salib. John Piper berkata, intensitas kasih Allah semakin menunjukkan dengan begitu jelas termanifestasi di dalam kayu salib. Di atas kayu salib, anak itu menggantikan kita, menebus kita. Dan Bapa tidak pernah berhenti mengasihi anak, bahkan ketika anak menjadi korban pengganti kita di atas kayu salib. Saya sedang menjelaskan kepada saudara betapa intimasi Bapa dengan Kristus di dalam relasi kasih kekal. Bahkan Bapa bergemar dalam seluruh tindakan Kristus. Apa saja yang dilakukan Kristus, pikiran, perasaan, kehendak Kristus, perilaku, perbuatan, perkataan Kristus, Allah bergemar. Bahkan ketika Kristus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, Allah Bapa bergemar untuk itu. Kalau kita, walaupun kita adalah anak Allah, kita tidak sempurna di dalam menyenangkan hati Allah. Ada waktu di mana kita mendukakan hati Tuhan, tapi Kristus tidak ada waktu bagi Dia untuk mendukakan hati Bapa. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang menyatakan kasih Dia kepada Bapa. Itu sebabnya inkarnasi adalah deklarasi langsung daripada Allah Tritunggal, sekaligus manifestasi daripada kasih kekal Allah yang tak kelihatan itu sekarang diperlihatkan kepada kita melalui apa? Kedatangan Kristus ke dalam dunia. Sebab nggak ada satu orang pun yang bisa lihat ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat dengan mata telanjang kasih kekal Allah yang terjadi di dalam intra Tritunggal atau di antara pribadi-pribadi Tritunggal. Itu sesuatu yang tak kelihatan, yang sudah terjadi dari kekal sampai kekal, tapi tak kelihatan oleh manusia. Kapan itu menjadi kelihatan bagi kita, tervisualisasi oleh kita? Ketika Kristus datang ke dalam dunia ini dan menyerahkan hidupnya menjadi korban pengganti bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perendahan diri Kristus. Mengapa Dia mau mati? Mengapa Dia mau turun dari sorga? Mengapa Dia mau menebus kita, orang yang tidak layak menerima penebusan? Mengapa? Karena kasih. Karena kasih. Tidak ada yang lain. Karena kasih. Dan kasih itu, saudara, pertama-tama adalah kasih yang ditujukan kepada Bapa. Dan kedua, baru kasih itu ditujukan kepada kita. Yang menjadi primer daripada kasih kekal itu adalah Bapa. Baru yang sekunder adalah kita. Kita menerima benefit daripada kasih kekal Kristus kepada Bapa di dalam tindakan perendahan diri Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu berkat besar daripada gereja Tuhan. Di mana gereja dipanggil untuk memiliki kasih kekal yang sama. Gereja diberikan anugerah kasih kekal di dalam Kristus bagi kita oleh pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan menanamkan kasih kekal Bapa di dalam kehidupan kita. Jika saudara memiliki kasih kekal itu, maka seharusnya yang menjadi motivasi kita di dalam melayani adalah kasih. Kasih membuat saudara dan saya dapat melayani sesama, sekalipun jalan yang kita tempuh adalah jalan salib. Kasih memampukan saudara menjalani pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sekalipun harus melewati jalan salib. Kasih membuat saudara dan saya dapat tetap percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pemelihara kita, sebagai Allah yang mengikat perjanjian dan tidak pernah ingkar janji, tetapi pasti menggenapinya. Kita percaya kepada Dia karena apa? Karena kasih. Maka di dalam pelayanan gerejawi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara dan saya harus melayani di dalam motivasi ini. Apa yang menggerakkan kita masuk ke dalam pelayanan gerejawi?
Tentu kita tidak membatasi pelayanan hanya bersifat gerejawi. Pelayanan itu luas, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, di dalam pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Pertanyaan kita adalah apa yang memotivasi kita melayani? Jika itu berangkat daripada humanisme, suatu saat saudara akan kolaps. Ketika saudara berjumpa bahwa rekan kita, bahkan suami atau istri kita, orang yang paling menyakiti kita, orang yang paling membuat saudara dan saya menderita amat dalam. Kalau saudara hanya mengandalkan kasih yang bersifat natural saja, saudara tidak akan bisa bertahan di tengah-tengah pelayanan yang menuntut jalan salib. Tetapi apa yang menyebabkan Kristus mau datang dan bertahan dalam seluruh perjuangannya sampai dia mati taat di atas kayu salib, saudara? Karena kasih. Kasih memungkinkan kita untuk saudara dan saya bertahan di dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik gerejawi maupun non-gerejawi, melayani Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Tetapi di saat yang sama, kasih itu juga membuat saudara dan saya mampu percaya Tuhan, sekalipun saudara ada di dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk percaya. Berulang-ulang Kristus menunjukkan kepada kita, dia berada dalam himpitan-himpitan pencobaan. Dia disepelekan oleh keluarganya sendiri. Dia dihina oleh saudara-saudara yang dilahirkan oleh ibunya, walaupun papanya adalah Yusuf. Dia dihina oleh para pemuka agama Yahudi, dihina oleh orang-orang Yahudi, ditempeleng dan seterusnya. Saudara, dia orang benar. Dia dihimpit oleh berbagai macam pencobaan. Ibrani berkata, ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia bukan tidak dicobai, dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, apa yang mencegah dia untuk tidak berbuat dosa? Apa yang membuat dia dapat kuat, dapat mampu menang dalam pencobaan itu, sekalipun dia harus melewati keadaan yang begitu sukar dan genting? Alkitab mencatat kasih kekal Allah. Kasih kekal Allah. Sehingga ketika dia di atas kayu salib, dalam perkataan pertama Kristus, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kasih itu menyebabkan Kristus di atas kayu salib tidak meragukan kasih kekal Bapa dan tidak meragukan pemeliharaan Bapa atas Kristus. Dia masih sebut Allah sebagai Bapa. Bahkan di atas kayu salib, dia menunjukkan cintanya kepada Bapa dengan mencintai orang-orang pilihan Bapa yang dia tebus, yang sesungguhnya pemberontak-pemberontak kepada Allah. Mengampuni mereka yang tidak tahu. Mereka yang tidak tahu Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kasih kekal itu menyebabkan Kristus sekali lagi begitu merendahkan dirinya sedemikian rupa, saudara, menanggung segala sesuatu yang seharusnya tidak harus dia tanggung. Gereja Tuhan dipanggil untuk memasuki pelayanan dengan motivasi kasih kekal Allah. Kasih kekal membuat kita menempuh jalan salib dalam pelayanan kita dan tetap percaya kepada Allah. Dan kasih itu mendorong kita untuk mengasihi sesama kita dan rela berkorban untuk melayani sesama kita. Mari kita baca di dalam konteks Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, kita bergantian sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Paulus beserta rekan-rekan pelayanannya, mereka adalah orang-orang yang dengan rela pergi memberitakan Injil sekalipun jalan yang mereka tempuh adalah jalan kematian. Mereka dihempaskan, mereka ditindas, mereka diperlakukan secara tidak adil, tetapi mereka menjalaninya dengan sukacita. Mereka menjalaninya dalam keadaan yang sungguh-sungguh dimotivasi oleh kasih kekal Allah. Jika saudara dan saya memiliki kasih kekal ini, maka saudara tidak ada sungut-sungut di dalam gereja ketika saudara melayani Tuhan. Tidak ada juga upaya pemberontakan kepada Allah di dalam pelayanan saudara. Juga tidak ada tempat di mana saudara tidak mengampuni sesamamu ketika engkau melayani habis-habisan, tetapi dia terus menyakiti kita. Saudara, kasih itu memungkinkan saudara untuk mengampuni orang lain. Kasih itu memungkinkan saudara untuk melayani sesamamu yang dalam kacamata kita tidak layak untuk dilayani. Tetapi saudara harus perhatikan, orang yang dalam kacamata kita tidak layak dilayani, namun kita telah memberi diri kita untuk melayani dia. Persis seperti yang Kristus lakukan kepada kita. Kita tidak layak dilayani. Kita tidak layak diselamatkan. Tetapi Kristus mau melayani kita, orang-orang yang sangat menyakiti dia. Saudara, humbleness of Christ berbicara mengenai kasih kekal Allah yang sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehidupan Kristus. Kasih kekal itu tidak pernah terpisah daripada hidup Kristus. Selalu ada bersama dengan Kristus, kasih kekal Bapa dan Kristus. Pertanyaannya, ketika Kristus ada di atas kayu salib, dia pernah berteriak sebuah kalimat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh terpisah, sungguh-sungguh terasing di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia dimurkai oleh Allah, sebab dia telah dijatuhi hukuman mati gara-gara kita. Karena dosa kita, dia menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Tetapi ingat, ini dalam keadaannya sebagai manusia, dia sungguh-sungguh terpisah daripada Bapa, karena benar-benar dia dimurkai. Tetapi di dalam natur ilahinya, dia sama sekali tidak pernah terpisah daripada kasih kekal Bapa. Bedakan hal ini, karena ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa secara ilahi Kristus dan Bapa terpisah di atas kayu salib ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alkitab menunjukkan tidak. Dalam keadaannya sebagai manusia, Allah menghukum dosa di dalam daging Kristus. Tetapi secara ilahi, Kristus tidak pernah terpisah daripada Bapa. Itu sebabnya saudara dan saya bisa dipersatukan kembali dengan Bapa. Tanpa kasih kekal Bapa yang terus berada bersama dengan Kristus di dalam natur ilahinya, saudara dan saya tidak mungkin dipersatukan kembali dengan Bapa. Maka ini menjadi keunikan kekristenan. Saudara, the humbleness of Christ menyebabkan dia harus menanggung itu semua berdasarkan keputusan kehendak Allah. Tetapi juga di saat yang sama, kasih itu telah sedemikian rupa bekerja sehingga kita kembali dipersatukan dengan Bapa. Gereja Tuhan adalah gereja yang memanifestasikan kasih kekal Allah dalam pelayanan antar satu dengan yang lain, maupun di dalam pelayanan di luar gereja. Gereja tidak boleh bersifat dualisme, hidup yang hanya rohani di satu bagian saja, lalu bagian yang lain tidak. Tetapi gereja adalah gereja yang memanifestasikan kasih kekal Allah dalam seluruh aspek bidang kehidupan kita. Dalam keluarga, ketika saudara sangat disakiti oleh anakmu, ketika suami atau istri menyakiti satu terhadap yang lain, perhatikan, kasih kekal Allah adalah hal yang begitu kuat yang membuat saudara dan saya sanggup untuk dapat mengatasi persoalan itu, sanggup untuk melakukan pengampunan. Perendahan diri Kristus telah memberikan fondasi kepada kita bagaimana kita harus hidup melayani satu dengan
yang lain. Ketiga, mengapa Kristus mau datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya dan merendahkan dirinya? Apa implikasinya bagi kehidupan kita? Ketiga, kerendahan diri Kristus. Kerendahan diri Kristus. Kalau tadi yang pertama adalah kesatuannya dengan Bapa, yang kedua adalah kasih kekalnya kepada Bapa, yang ketiga adalah kerendahan hati Kristus. Kalau saudara baca di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, di situ ada kalimat mengosongkan dirinya sendiri, yang berarti bukan berhenti sebagai Allah atau kurang natur ilahinya, tidak. Tetapi kata mengosongkan dirinya sendiri berarti mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Itu maksudnya. Yang saya mau highlight di sini adalah rupa seorang hamba. Kalau tadi kita melihat rupa Allah ada pada diri Kristus, sekarang rupa seorang hamba atau budak. Ini menunjuk kepada natur manusianya Yesus. Natur manusia yang ditambahkan kepada natur ilahi Kristus. Dia adalah Allah yang sejati, namun di dalam keputusan kehendak Bapa dan juga adalah keputusan Kristus secara rela dan sukacita, Dia menambahkan natur manusia kepada dirinya. Natur manusia yang terbatas itu, natur manusia yang penuh kelemahan dan penyakit. Yesaya berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya, tetapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, Dia mengenakan kepada dirinya kelemahan-kelemahan manusia. Namun perhatikan, kelemahan tidak sama dengan dosa. Kelemahan itu misalnya lapar, haus, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, merasa lelah, butuh istirahat, butuh topangan doa. Seperti Dia meminta para muridnya mendoakan Dia. Itu adalah bagian daripada kelemahan-kelemahan manusia dan keterbatasan manusia, namun bukan dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam juga mengalami hal yang sama. Kalau dia lelah, dia tidur. Itu dicatat di dalam pasal yang kedua. Setelah dia bekerja, dia lelah dan Allah membuat dia tidur. Jadi itu bukanlah kelemahan yang adalah dosa, itu adalah natur manusiawi. Penyakit kita akibat dosa, bahkan kematian dikenakan kepada diri Kristus, dimungkinkan karena Dia memiliki natur manusia. Dan ini bertolak belakang dengan natur ilahi. Natur ilahi tidak terbatas. Natur ilahi tidak menderita. Natur ilahi tidak mungkin mati. Maka kemungkinan untuk mati, kemungkinan untuk mengalami penderitaan hanya mungkin ketika Dia menambahkan natur manusia itu kepada dirinya. Saudara, ini adalah perendahan diri yang luar biasa daripada pencipta kita. Dia tidak layak untuk mendapatkan semuanya itu karena Dia Allah. Tetapi Dia mau mengambil itu semua. Dan ini menunjukkan kepada kita kerendahan hati Kristus. Pencipta yang mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, memikul segala kelemahan, penyakit, bahkan kematian karena dosa-dosa kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kristus mengambil rupa seorang hamba, budak, doulos dalam bahasa Yunani. Kata budak doulos di sini maksudnya adalah budaknya budak. Kalau dalam budak itu zaman dulu, zaman kuno, dalam status budak itu ada tingkatannya. Kristus adalah tingkatan yang terendah, budaknya budak. Dan ketika Kristus melayani para murid sebelum Dia dibunuh mati, Dia memakai kain mengikat pinggangnya. Lalu Dia mencuci kaki daripada para murid, menyeka kaki daripada para murid. Itu menunjukkan perendahan diri Kristus yang luar biasa. Humbleness of Christ. Budak daripada budak. Saudara, di sini kita sebagai manusia, kita harus jujur secara horizontal, siapa yang mau jadi budaknya manusia begitu ya? Gak ada, saudara. Pride kita sebegitu tingginya, sehingga untuk melayani saudara, kita sukar untuk merendahkan diri kita dan kemudian melayani sesama kita seperti Kristus. Budaknya budak, saudara. Ketika doulos ini dikenakan kepada Kristus, saudara, itu berarti Kristus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Bapa di sorga, dan Dia taat total kepada kehendak Bapa. Tidak ada pada dirinya
suatu usaha untuk kemudian memuliakan dirinya sendiri, atau usaha untuk kemudian menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Bapa. Tidak ada. Tadi saudara baca di dalam bacaan bertanggapan surat Ibrani, Kristus tidak menjadi imam besar untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi Kristus menjadi imam besar untuk kemuliaan Bapa. Doulos adalah budaknya budak yang melayani Bapa, melayani Allah sebagai Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini adalah prinsip yang harus terjadi dalam kehidupan kita bergereja, secara personal maupun secara komunal. Siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam pelayanan kita? Kita budaknya siapa? Kalau kita budaknya Tuhan, ketika ada orang lain yang mencela kita, menghina, memaki-maki kita oleh karena pelayanan kita kepada Kristus, seharusnya saudara tidak menjadi panas hati. Walaupun pasti pride kita tergelitik. Pasti pride kita tergelitik. Tetapi jika saudara dan saya memulai dengan kesatuan di dalam Allah dan kehendak-Nya, kasih kekal Allah yang mendrive atau mendorong kita untuk melayani Tuhan, maka kerendahan hati ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun untuk rendah hati membutuhkan anugerah Tuhan dan perjuangan kita menaati Tuhan. Tetapi saudara dan saya melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang sebegitu dalamnya merendahkan dirinya, melayani kita, melayani Allah dan melayani sesama, menderita sampai mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat terhina. Salah satu mahasiswa praktek kami menceritakan mengenai rekan dia yang sangat-sangat mengagumi bosnya, direkturnya, ketika dia melihat bahwa satu waktu direkturnya ini undang dia ikut KKR Pendeta Stephen Tong. Waktu dia ajak anak ini, dia ikut sampai di lokasi tempat KKR, dia kaget karena dia lihat direktur bosnya itu melayani para tamu yang datang, undangan yang datang, membagikan roti, membagikan air minum, lalu mempersilakan para tamu duduk di kursinya, lalu melap kursi dan seterusnya. Dia sampai heran, dia bilang, ini direktur, bos di tempat kami, orang yang punya kedudukan tinggi, tapi kok di dalam pelayanan mau merendahkan diri begitu luar biasa. Lalu dia terkagum-kagum, lalu akhirnya mulai saat itu, dia tertarik untuk masuk ke dalam pelayanan gereja. Sampai saat ini dia melayani, gara-gara dia lihat direkturnya. Jadi contoh, kalau saudara di dalam hal horizontal, saudara mengagumi rekanmu, bahkan bosmu, yang melayani dengan cara yang sedemikian, mengapa kita tidak begitu mengagumi dan menghormati Tuhan kita, Sang Pencipta yang melayani ciptaan? Pencipta yang melayani ciptaan, saudara. Bahkan pencipta itu datang dalam posisi yang paling rendah, paling hina, paling miskin. Bukankah dia layak untuk menggunakan haknya sebagai Allah? Allah itu, saudara, punya hak untuk dipuji, dimuliakan, disembah, dilayani. Tetapi Allah ini adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh agama yang lain. Kenapa? Karena dia mau datang dan melayani kita. Dia memberikan contoh dan teladan bagi kita apa artinya pelayanan sebagai seorang servant, seorang hamba. Dia melayani kita. Dia tidak peduli, atau dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dari Filipi pasal yang kedua, di situ dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Haknya dia untuk dilayani, haknya dia untuk dipuji, disembah dan seterusnya. Tetapi hari itu ketika dia datang ke dalam dunia, dia tanggalkan itu semua. Tidak berarti dia berhenti sebagai Allah. Dia menyelubungi keilahiannya dengan keadaannya sebagai manusia. Dia hidup berelasi seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia melakukan itu semua bagi kita, saudara. Begitu rendahnya Kristus melepaskan haknya untuk melayani Bapa dan umat pilihannya. Dan di dalam hal ini, kerendahan hati melibatkan self-control. Self-control yang begitu luar biasa, pengekangan diri yang luar biasa. Saya ambil contoh, ketika Kristus di Taman Getsemani, orang-orang suruhan daripada para imam besar, mereka datang membawa pedang dan pentung. Lalu Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus bilang, akulah dia.
Terus tiba-tiba semua jatuh, rubuh kan? Lalu Yesus tanya lagi, siapa yang kamu cari? Akulah dia. Saudara bisa bayangkan ya, dia baru bilang akulah dia, semua rubuh saudara. Bayangkan kalau dia pakai, dia punya kekuasaan keilahian pada waktu itu. Habis, rambut pun gak ada sisa. Itu Kristus. Kalau dia mau pakai hak ilahi dia. Lalu, Petrus, rasul yang sok pahlawan itu, ambil pedang, lalu apa? Tatakan pedang itu ke salah satu hamba daripada imam besar, Malkus namanya. Tuhan Yesus bilang apa? Sarungkan pedang. Tuhan Yesus bilang, kamu pikir saya nggak bisa perintahkan malaikat untuk turun? Lakukan pembelaan kepada saya. Sarungkan pedang. Bukankah kehendak Bapa harus tergenapi? Wah, langsung disarungkan saudara. Lalu Tuhan Yesus ambil telinga Malkus itu, tempelkan kembali. Tempelkan kembali ke depan, di depan daripada orang-orang yang siap membunuh Yesus. Saudara coba pikir, kalau dia pakai hak dia yang ilahi, apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya diperhadapkan dalam keadaan yang seperti itu, saudara punya hak khusus, hak istimewa yang saudara bisa pakai untuk kemudian hantam orang lain. Pertanyaan saya, saudara pakai atau tidak? Di sini yang saya sebut sebagai self control. Satu kali teman kami, anak gubernur, dia masuk satu angkatan dengan kami di I3. Saya nggak usah sebut namanya. Dia cerita dengan bangganya. Dia pulang dari tempat dia berada, dia cerita. Satu kali dia bawa mobil, lalu ada orang yang tidak sengaja itu nyelip, kayak salib gitu. Dia marah sekali, dia rem tiba-tiba, lalu dia keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, dia punya pertanyaan adalah, kamu tahu siapa saya? Itu orang bingung. Siapa bapak? Saya nggak tahu begitu kan. Dia ngamuk. Dia tambah ngamuk. Bukan soal disalib aja, dia tambah ngamuk karena itu orang nggak tahu dia. Kamu nggak tahu siapa saya? Ya saya nggak tahu pak, maaf pak. Saya nggak tahu pak. Wah dia tambah marah. Kamu tahu saya anak gubernur? Wah disebut nama bapaknya dengan segala jabatannya dan seterusnya. Lalu dia maki-maki orang itu. Ini anak STT. Syukur dia nggak jadi hamba Tuhan ya sekarang ya. Keluar di tengah jalan maksud saya. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara punya hak istimewa tertentu dan saudara ada di dalam situasi tergenting, saudara dicobai untuk menggunakan hak itu. Sangat mungkin saudara menggunakan hak istimewa saudara untuk menekan dan menindas orang lain. Demi apa? Demi kepentingan kita. Tapi Kristus tidak melakukannya. Perendahan diri Kristus sedemikian rupa, self controlnya sedemikian rupa, sehingga pada saat itu kalau dia mau pakai hak ilahi dia bisa, tetapi dia dalam pengontrolan kekuasaannya dia bertahan. Karena apa? Karena dia mengingat kasih kekal Bapa dan mengingat keputusan kehendak Bapa yang harus dia genapi saat itu. Maka dia berkata kepada Petrus, bukankah cawan yang Bapa kehendaki untuk aku minum harus aku minum? Humbleness of Christ harus menjadi juga bagian dalam kehidupan orang Kristen. Maka kata yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, ia telah merendahkan dirinya, dalam bahasa Yunani tapino, yang berarti bahwa Kristus tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi Kristus memperhatikan kepentingan Bapa, kemuliaan Bapa lebih daripada dirinya, dan menggenapkan kehendak Bapa sebagai kehendak yang primer, dan kemudian dia menyelamatkan umat tebusannya, umat pilihannya sebagai akibat daripada kasihnya kepada Bapa, kepada ketaatannya atas keputusan Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saudara saya melihat betapa Kristus tidak sama sekali ada self interest. Seluruh hidup Kristus adalah God center life. Karena itu self control yang dilakukan oleh Kristus bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya. Self control yang dimiliki oleh Kristus, perendahan diri Kristus, kerendahan hati Kristus adalah untuk kemuliaan Bapa saja. Kemuliaan Bapa saja. Maka implikasinya bagi kita, apa hak Bapak Ibu yang saudara sulit untuk tanggalkan ketika Allah memanggil saudara untuk melayani Bapa dan melayani sesamamu? Apa hak itu yang kita mencoba untuk pertahankan dan kita tidak mau tanggalkan itu ketika Allah meminta kita untuk melayani Dia dan sesama? Hak itu
yang kita punya bukan hak milik kita sesungguhnya, tetapi titipan Allah kepada kita. Hak itu adalah misalnya tubuh dan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, atau segala harta yang kita punya, kekuatan, kekuasaan yang kita punya, jabatan yang kita punya, apa saja, tenaga, waktu, segala sesuatu yang kita punya, semua adalah given, diberikan oleh Allah kepada kita. Itu hak kita. Ketika Allah minta untuk serahkan itu kepada Allah, tanggalkan itu dan lakukan pekerjaan Tuhan, maukah kita mengerjakan itu? Relakah kita memberi diri kita seperti Kristus, sebagai doulos yang merendahkan dirinya, melayani sesama dan melayani Tuhan kita? Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya lebih lagi merefleksikan the humbleness of Christ sebagai hamba dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Kiranya anugerah-Mu menopang kami dan menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh lagi Tuhan mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan, memiliki kesatuan dengan Allah di dalam kehendak-Mu, memiliki kasih kekal yang mendorong kami untuk melayani Tuhan dan sesama, dan merendahkan hati untuk menanggalkan hak-hak kami demi melayani Tuhan dan sesama kami. Tolong kami Tuhan yang lemah ini, yang terbatas dan berdosa ini. Kuatkan kami untuk kami sanggup melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.